mungkin semeton milenial ingin tahu, adakah sejarah dari Tetua atau lingkungan Pak Tu yang mengawali Pak Tu terjun di dunia politik? Tentunya ada sebuah regenerasi yang beliau ingin bangun. Nah, sebenarnya sih yang awalnya tidak begitu tertarik terjun di dunia politik, karena malah 2008 sebenarnya yang sudah sebagai PNS sebenarnya. Sempat diangkat sebagai PNS. Pemkab Tabanan tentu dengan DPRD juga akan memberi nama kota Tabanan itu sebagai kota Singgasana. Nah itu memang sih kebetulan yang juga sebagai keluarga Ibu Li kan memang ada perjalanan sejarah nih. Terkait masalah nama ibu kota Singgasana yang baru kemarin kita usulkan menjadi proses ungkulan sehingga nantinya Tabanan memiliki nama ibu kota. Karena memang selama ini Tabanan belum memiliki yang namanya ibu kota. Om Swastiastu. Semeton, bertemu lagi dengan saya di Turagung Mayudi Channel, tentunya dalam program Bobotoh Bali, bertemu ngobrol bersama tokoh inspirasi Bali. Semeton muda milenial di Tabanan khususnya, bahkan di Pulau Bali secara menyeluruh. Hari ini hari yang sangat baik dan hari yang sangat cerah. Saya bisa diterima di sini di kediaman seorang anggota dewan yang mungkin mewakili kita sebagai kaum muda atau kaum milenial di Bali. Beliau adalah Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Putu Eka Putra Nur Cahyadi SMH. Betul? Itu Eka aja. Biasanya disebut tinggi. Baik, Semeton, agar lebih enjoy, kita lebih mengenal bagaimana figur beliau dan apa kegiatan beliau di Tabanan khususnya. Pak Tu, terus diperkenalkan. Inggih, terima kasih Om Swastiastu kembali. Jadi terima kasih sudah datang ini ke rumah. Jadi dalam kesempatan ini yang memperkenalkan diri juga sekaligus kepada Semeton Sareng Sami. Jadi mungkin baik yang sudah kenal, mungkin yang belum. Jadi terima kasih dalam kesempatan ini. Nama lengkapnya seperti yang tadi disampaikan ya terlalu panjang. Tapi biasanya disebut BK kan gitu biasanya. Jadi nama lengkapnya Putu Eka Putra Nur Cahyadi. Ya kebetulan hari ini masih dipercaya di DPRD Kabupaten Tabanan untuk periode kedua dari tahun 2014 dan Sunggara di pemilu 2019 kemarin terpilih kembali, khususnya di Dapil 4 namanya di Trimargo, dan Mas Sunggara juga diberikan kepercayaan sebagai salah satu ketua komisi yang membidangi masalah hukum dan perundang-undangan pemerintahan di Kabupaten Tabanan. Mungkin itu aja. Baik Pak Tu, terjun di dunia politik yang mungkin Semeton milenial ingin tahu, adakah sejarah dari Tetua atau lingkungan Pak Tu yang mengawali Pak Tu terjun di dunia politik? Baik, terima kasih. Khusus untuk dunia politik, apa yang jalani sekarang sebagai tanggung jawab secara langsung. Jadi tentunya dalam proses itu banyak faktor yang memberikan sebuah kesempatan. Mau nak mau kemarin kita harus masuk ke dunia politik, artinya hadir sebagai wakil daripada masyarakat dari dunia adalah salah satu daripada partai politik kan itu. Ya pertama memang kebetulan keluarga, artinya memang sudah masuk ke memang menjadi bagian daripada partai politik, kebetulan paman, artinya 2014 beliau masih sebagai DPRD Kabupaten ya. Dan karena beliau sudah 2 periode, jadi tentunya ada sebuah regenerasi yang beliau ingin bangun. Nah sebenarnya sih yang awalnya tidak begitu tertarik terjun di dunia politik, karena malah 2008 sebenarnya yang sudah sebagai PNS sebenarnya.
Oh, sempat menjadi PNS. Sempat diangkat sebagai PNS 2008 karena dari tahun 2022 itu sebagai honor daerah di Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan. Tapi sebagai honor daerah ya memang lebih banyak bergelut di dunia organisasi, terutama ya sebagai ketua Skotruno awalnya kan gitu, karena kita sebagai anak-anak muda waktu itu masih umur 23 tahun. Terus kebetulan aktif di Skotruno, jadi seringlah diarahkan artinya untuk membuat kegiatan sosial, dan juga kita membuat yang namanya di Skotruno itu yang namanya lintas Skotruno yang disebut dengan Yohane. Nah di sanalah mungkin rasa kepedulian, rasa tanggung jawab, rasa kepemimpinan itu terbangun. Walaupun jujur saja pertama jadi ketua Skotruno pun untuk bicara di depan forum rapat Skotruno aja masih kaku kan itu ya. Itu di sana kita dipaksa. Nah karena sebuah lingkungan juga yang menuntun secara otodidak, saya akui, walaupun di dalam pendidikan langsung tidak begitu kita belajar, karena tidak ada yang namanya orang lulus kuliah karena tidak ada sekolah politik kan gitu secara langsung. Nah di sanalah ternyata dunia organisasi itu yang menuntun kita di sebuah tanggung jawab. Kebetulan saya juga aktif di dunia lembaga swadaya masyarakat, membuat salah satu LSM di Kabupaten Tabanan juga bersama teman-teman pergerakan juga di lingkungan, yaitu LSM Balanusa, LSM Galang Hati yang bergerak di bidang kepemudaan juga, dan juga organisasi yang bergerak juga dalam hal pendampingan masalah-masalah HIV dan juga terkait masalah penyalahgunaan narkoba. Nah habis itu ya partai juga melirik tahun 2007 untuk memegang salah satu sayap partai di PD Perjuangan, yaitu sebagai Ketua Banteng Muda Indonesia Kabupaten Tabanan. BMI. Ya, BMI. Nah, di sanalah sebenarnya masa transisi saya. Suatu sisi kita sudah sebagai tenaga honor di Kabupaten Tabanan yang ya sungkara lah, artinya sesuai dengan pengabdian kita, ada peluang juga untuk diangkat. Satu sisi tanggung jawab sebagai ketua organisasi yang dalam hal itu waktu itu BMI itu membangun sebuah proses kaderisasi baik di tingkat kecamatan yang ada di Kabupaten Tabanan yang disebut dengan pengurus PAC juga sama, dan sampai di tingkat desa yang disebut dengan ranting, dan Banjar disebut dengan ranting juga penuh. Dan dalam momen-momen politik kita juga menggerakkan yang namanya Skotruno Pemuda, membangun sebuah pemahaman bahwa apa sebenarnya tujuan kita ikut menjadi bagian daripada kegiatan-kegiatan politik, karena politik itu bukan hanya hal yang sifatnya pragmatis. Jadi kita sebagai generasi muda itu memang harus mempersiapkan diri, karena yang namanya partai politik itu adalah salah satu daripada sistem daripada negara ketika kita ingin menjadi bagian daripada kebijakan yang ada di pemerintah. Nah di sanalah yang sadari yang harus memilih salah satu daripada apa kita sebagai ASN, organisasi negara, kemudian negara, dan apa kita harus mengambil tanggung jawab yang lebih besar kan itu. Nah, sungkara tanggung jawab itu terus berjalan. Nah memang dalam hal memilih yang pasti itu kan tidak bisa kita. Ya, kadang-kadang jujur saja waktu itu karena lingkungan mertua jujur aja adalah lingkungan keluarga ASN, jadi kita etika harus minta izin juga kan gitu ya. Ya syukurlah artinya dengan pemahaman akhirnya 2013 saya memutuskan untuk membuat surat pengunduran diri. Nah, di sanalah kami sudah pastikan waktu itu kita diusung oleh partai, karena kebetulan sebagai ketua siap partai. Nah itu sejarahnya. Di samping itu kebetulan juga aktif organisasi olahraga, salah satunya sekarang sebagai ketua pencak silat Kabupaten Tabanan, IPSI Kabupaten Tabanan. Itu salah satunya. Luar biasa Pak Tuh, perjalanan sejarah yang mengawali Pak Tuh menuju tingkat dewan niki. Pak Tuh, yang mungkin menjadi pertanyaan tiang sekaligus juga semata milenial, Pak Tuh niki di tahun 2019 kalau salah yang dengar di berita-berita online meraih suara terbanyak di Kabupaten Tabanan, dan itu kan bagaimana cara Pak Tuh mengambil simpati hati masyarakat agar sampai yang lihat 15 ribuan lebih itu suara Pak Tuh di Tabanan.
Ya. Dan khusus untuk momen 2019, kala itu sebenarnya periode kedua, di mana yang sudah ya lebih memapankan daripada pola-pola pendampingan lewat tanggung jawab kita selaku anggota DPRD. Yang momentum yang sebenarnya yang menurut yang lebih menegaskan, menggarisbawahi daripada sisi kepemudaan dalam dunia politik itu adalah momentum 2014. Saya tidak bermodal uang sama sekali. Keluarga dunia politik yang jelas saya dilepas begitu saja, tidak ada uang untuk maju, ya memang kepercayaan saja. Ya yang rasa itulah artinya yang lihat fenomena daripada pemuda, ketua-ketua pengurus-pengurus Sepertuno, organisasi pemuda yang selama ini saya dampingi setiap kegiatannya, mereka betul-betul seolah mempunyai sebuah harapan bahwa ada sebuah wakil yang akan mewakili daripada generasi muda itu yang tentunya akan berpikir jauh ke depan. Itu harapan yang lihat. Sehingga dalam proses yang menjadi calon 2014 itulah yang lihat ada sebuah pergerakan yang luar biasa daripada dorongan generasi muda yang memang bergerak di semua lini yang melengkapi mungkin konstituen yang sudah dibina sebelumnya oleh paman sendiri yang sebagai incumbent yang waktu itu sebelumnya di kabupaten. Dan tentunya digerakkan oleh generasi muda ini, ya generasi muda ini yang tentunya mereka menyadari bahwa sebenarnya yang namanya keterwakilan itu mau tidak mau harus memang mereka bangun untuk 5 tahun ke depan, bukan untuk sesaat. Jadi tidak ada jual beli dalam hal itu, tidak ada sebuah hal yang sifatnya transaksional, murni yang lihat bahwa mereka punya sebuah harapan. Justru dalam hal itu ketika yang terpilih pertama itu dengan newcomer itu mendapatkan suara waktu itu hampir 11.000, 10.300 sekian, 373. Itu waktu kedua, itu pun sebenarnya salah satu sudah menjadi suara terbesar tabanan nomor 2. Ya, nah itu sangat saya syukuri karena waktu itu saya ingat tidak bermodalkan apa-apa. Jadi tapi beban kita ya memang itu karena mendapatkan kepercayaan ya jelas kita bagaimana untuk menjaga kepercayaan kurang lebih itu ada 37 banjar yang harus dampingi karena kita selalu bicara masalah kepentingan umum, kita selalu bicara masalah kepentingan lembaga dan sedikit pun tidak ada yang bicara masalah hal-hal yang pragmatis. Kita bicara masalah bagaimana sistem-sistem persoalan kita ke depan, pemuda dalam masa depan, baik untuk 2 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun ke depan. Seperti apa yang kita bahasakan sekarang ketika kita hadir di masyarakat, memang ya kita bicara masalah generasi yang disebut dengan generasi saat ini kan di dan masa depan. Nah sehingga 2019 betul memang ada sebuah peningkatan dari pendampingan ketika kita sudah menjadi anggota DPRD, kepercayaan itu kita jaga sebaik-baiknya walaupun ya jujur ya tetap kita ada kekurangan kan gitu. Ya syukurlah waktu itu yang yakin karena ide yang di atas beliau yang memberikan tuntunan bahwa yang kemarin diberikan kepercayaan sampai di angka 15.163 kalau tidak salah, 43 setelah itu suara terbesar di Kabupaten Tabanan dan nomor 2 Provinsi Bali, dan itu memang sama juga. Jadi tidak ada kita istilahnya jual beli suara. Cuma waktu itu jujur aja tanda petik orang tua tetap beringat berapapun dapat suara dukungan masyarakat jangan disia-siakan. Istilahnya jangan sampai diabaikan nanti. Itu jaga kepercayaan. Satu pun kepercayaan. Saya ingat itu aja pesan orang tua. Jadi jangan sampai artinya istilahnya mekidihin suara gitu. Dan jangan juga mencuri suara orang lain. Dan jangan karena mengambil artinya memaksa aja itu. Tapi satu pun suara, ingat itu pesan orang tua, satu pun suara itu tolong sangat harus dihargai. Karena suara itu pasti adalah suara Tuhan gitu. Tuhan yang memberikan. Kita kan jujur aja yakin yang dengan bukan bagaimana. Saya yakin banyak orang yang lebih teman-teman yang maju juga di politik lebih punya finansial yang kuat, lebih punya sebuah kemapanan dalam sebuah pemikiran, mungkin lebih cakap, mungkin lebih pintar, tapi ini kan yang disebut dengan trust itu, percaya itu yakin. Nah
menurut Tiang pentingnya sebuah proses dalam pemahaman kita di dunia organisasi itu politik itu ya menjaga kepercayaan itu. Yang jelas ya kita tidak boleh berhenti berinovasi tidak boleh berhenti dalam hal-hal yang sifatnya rutinitas saja. Ya syukurlah hari ini mudah-mudahan tetap diberikan kepercayaan untuk lanjut. Ya itu aja harapannya. Mudah-mudahan tidak mengecewakan terutama generasi muda. Terutama sekarang kan kita hadir dengan persoalan-persoalan yang ke depan ini kan jauh lebih kompleks ya, dan kita pun harus mampu memberikan sebuah kepastian daripada apa yang sebuah tanggung jawab pemerintah, apa yang sebuah konsep-konsep ke depan sebagai bagian daripada lembaga legislatif yang ada di pemerintahan. Gitu. Baik, Semeton, begitulah perjalanan panjang atau kisah bagaimana seorang pelaku turut Cahyadi menggapai kursi di Dewan Kabupaten Tabanan. Pak Du yang lihat sangat rajin sekali turun ke masyarakat dan sangat mencintai budaya Bali. Tentunya menari topeng kali ya Pak Du. Apakah ini menjadi suatu nilai plus Pak Du turun ke masyarakat? Jadi kita harus sadari ternyata ketika kita bicara masalah menjadi bagian daripada masyarakat Bali itu ya kita tidak terlepas daripada yang namanya budaya, adat dan agama kan gitu. Ya ketika kita bicara masalah adat, budaya dan agama ya kita kan tidak bisa untuk bicara aja, bicara untuk menawarkan sesuatu yang sifatnya pragmatis. Di sana ya kita harus menjiwai apa yang sebuah nilai-nilai filosofi daripada apa yang kewajiban yang harus kita lakukan sebagai masyarakat Bali kan gitu. Nah salah satunya kesenian itu tentunya hal yang sangat punya sebuah nilai filosofi. Di sana ada sebuah sejarah filosofi yang kita pahami. Yang salah satu ya yang namanya setiap upacara itu memang ada yang namanya tari-tari sakral, yang tari-tari yang disebut dengan tari-tari yang memang menjadi bagian daripada disebut dengan tari wali itu kan gitu. Ya, sebenarnya yang bukan penari dan bukan seniman kan gitu ya. Cuma kalau urusan masalah ngukir ya memang bisa ngukir karena memang dari lingkungan di desa Belayu ini kan memang ya, saya dari SD itu sudah ngukir kayu kan gitu. Kalau nari enggak. Cuma itu karena kita memberanikan diri aja, mencoba untuk belajar itu aja, mencoba belajar ya, dan akhirnya ya dalam kesempatan diberi kesempatan ketika kramo desa adat atau kramo Banyar dalam kegiatan Teglingi ya kita ikut ngatur raya jadinya ya ngatur raya. Berarti ajak dalam konsep itu bukan dari wacana mantan langsung pelaksanaannya. Ternyata artinya belajar seorang seperti saya itu yang memang tidak begitu pinter tidak suka membaca, tidak terlalu bisa banyak. Kadang-kadang waktu ternyata belajar itu kan hal yang autodidak itu penting. Ketika kita melakoni sesuatu itu dilakukan langsung, ternyata catatan-catatan yang harus kita bangun itu ternyata masuk dia secara langsung. Salah satunya apa yang sebuah filsafat daripada topeng sendiri, buana sejarahnya, konsep-konsep tatanan daripada adat dan budaya di ternyata masuk dia ketika kita lakoni, sehingga kita menyampaikan pun kepada masyarakat menjadi bagian daripada kegiatan adat itu ternyata lebih jelas dia, lebih kita bisa membangun hal itu secara betul alami kan gitu. Nah salah satunya nopeng itu yang memang itu penuh dengan nilai sebuah filosofi gitu ya. Baik Pak Du, niki pemungkas lagi, dimana topik ini menjadi viral di berbagai sosial media, dimana Pemkab Tabanan tentu dengan DPRD juga akan memberi nama kota Tabanan itu sebagai kota Singasana. Nah niki memang sih kebetulan yang juga sebagai keluarga Ibu Uli kan memang ada perjalanan sejarah nih kok, artinya Singasana saat kerajaan dahulu di tahun kalau nggak salah ya terakhir itu 1906 setelah dikepung oleh Belanda kan Singasana hancur dan sekarang dikembalikan lagi momen itu oleh Pemkab dan DPRD. Apa yang menjadi dasar Kenten Pak Du kemunculan nama Singasana? Jadi terkait masalah nama ibu kota Singasana yang baru kemarin kita usulkan menjadi proses usulan sehingga nantinya Tabanan memiliki
nama ibu kota, karena memang selama ini Tabanan belum memiliki yang namanya ibu kota, seperti yang namanya Badung Mangapuranya, dengan Klungkung Semarapuranya kan gitu, dengan Karangasem Ambalapura dan juga Beleleng dengan Singarajanya kan gitu. Ya kita pun Tabanan ini harus punya sebuah ikon nama kota yang jelas. Kita sangat sepakat apa yang menjadi sebuah kajian daripada pemerintah Tabanan lewat tim akademis. Jadi kita harus mulai membangun sebuah apapun yang namanya sistem negara kita yang kita anut sekarang, kita tidak boleh yang namanya melupakan sebuah proses sejarah. Proses sejarah, karena sejarah itu yang membuat sebuah spirit dari pembangunan, dan apa yang sudah berjalan seperti itu kita yakin karena sebuah tuntunan daripada proses sejarah panjang yang ada. Dan yang tercatat jelas daripada sejarah Tabanan itu adalah yang disebut dengan sejarah Puri Tabanan. Puri Tabanan itu ada dengan yang disebut dengan Aryo Kencengnya kan itu adalah merupakan salah satu spirit yang harus kita ketahui bersama, yaitu bagaimana sejarah keberadaan Puri Tabanan dibangun dari buahan yang itu berproses sampai ada Puri Tabanan sekarang. Yaitu memang nama Singgasana itu adalah salah satu memang nama yang menjadi sebuah peninggalan baik dari posisi daripada keberadaan nama Singgasana waktu itu dalam mencapai sebuah berapa kejayaannya, dan satu sisi nama Singgasana itu adalah salah satu daripada nama raja kita Tabanan. Dan kita yakini dalam proses-proses perjalanan daripada kerajaan Tabanan ini yang saya baca itu memang mencatat sebuah proses sejarah yang sangat panjang sekali. Dan itu pasang surut sehingga terbangun daripada simbol daripada kerajaan Tabanan sekarang, bahkan pada masa penjajahan ternyata. Jadi kerajaan Tabanan kita itu kehilangan daripada situsnya kehilangan. Jadi sebenarnya kita kalau kita memahami itu bahwa kita harus prihatin sebenarnya sebagai anak Tabanan. Jadi karena itu artinya kalau sampai hilang situs-situs daripada simbol kerajaan itu, berarti waktu itu raja kita itu beliau itu pasti berjuang waktu itu melawan yang namanya penjajahan di tahun 1906 itu, yang dimana yang disebut dengan Perang Puputan. Nah sekaranglah syukur harus kita yakini daripada proses perjuangan beliau ini harus kita bangkitkan kembali, minimal kita bisa memaknai daripada perjuangan daripada leluhur kita itu dengan membangun menjadi sebuah spirit kan gitu sekarang, bahwa Tabanan siapapun pemimpinnya nanti, kita rasa ya memang harus membangun spirit daripada proses sejarah keberadaan Singgasana itu sendiri. Itu mungkin yang disebut dengan Raja Amanggada itu sendiri. Pesan Tiang sebagai generasi yang diberikan tanggung jawab, tugas oleh masyarakat, yang tentunya harapan besar Tiang adalah sebagai generasi muda. Generasi muda, harapan Tiang selalu untuk berani terjun di dunia organisasi, di dunia lingkungan sendiri untuk membangun sebuah tanggung jawab. Jangan khawatir dengan sesuatu apapun. Yang jelas seperti apa yang masuki prinsip di Tiang, walaupun kita belum tahu belajar sama sekali, jangan khawatir untuk mencoba. Seperti istilah di Tiang itu adalah blog tataan bakti gitu. Artinya walaupun maksud di Tiang itu, walaupun kita mempunyai sebuah keterbatasan, itu maksud makna bahasa itu, tapi kalau kita punya sebuah ketulusan, jalankan saja. Yang jelas itulah yang akan menuntun kita untuk hal yang lebih baik, bermanfaat untuk orang banyak. Itu aja. Baik Semeton, begitulah banyak yang kita kulik informasi dan syarat edukasi oleh beliau niki bagi anggota TKWI Tabanan. Pak Tut, terima kasih atas waktunya dan momen yang tepat puniki karena menjelang momen Hari Raya Galungan dan Kuningan. Pak Tut ngiring mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan pada Semeton milenial. Om Swastiastu. Rajeng nyangger Galungan lan Kuningan. Dumugi rahayu sareng sami. Om Santi Santi.